Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tugas pengimbasan pada BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Latar belakang saya mengikuti BIMTEK ini adalah sebagai seorang guru harus memahami apa itu asesmen nasional, karena ini menurut saya merupakan hal yang baru. Kemudian yang kedua, sejak diadakannya UNBK yang pertama kali sampai yang terakhir, saya selalu ditunjuk sebagai proktor di sekolah kami, sehingga saya perlu memahami apa itu asesmen nasional, karena asesmen nasional ini secara teknis tidak berbeda jauh dengan UNBK. Baik, langsung saja kita ke materi. Materi ini adalah simpulan atau ringkasan yang saya buat sebagai tugas pengimbasan. Latar belakang asesmen nasional atau disingkat AN adalah reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Berikutnya, dibutuhkan pemetaan pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kerja dan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, ya, jadi tidak mempengaruhi nilai siswa. Asesmen nasional memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional atau USBN, ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Ya, di sini ya jelas ya. Jadi asesmen nasional bukan sebagai pengganti UN atau UNBK, bukan. Yang tadinya saya juga masih bertanya-tanya ini, kurang tahu ya, apakah sebagai pengganti ujian nasional. Nah, ternyata setelah mengikuti BIMTEK saya jadi tahu bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional maupun USBN. Yang terakhir, tidak mengevaluasi capaian siswa secara individu. Itu berarti tidak menilai secara individu, tidak berpengaruh terhadap nilai siswa. Itulah latar belakang dari asesmen nasional. Ya, jadi siswa tidak perlu melakukan kursus atau bimbel untuk menghadapi asesmen nasional ini. Yang berikutnya adalah konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada pendidikan dasar dan menengah. Jadi asesmen nasional adalah program penilaian untuk pendidikan dasar dan menengah. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dan pendidikan kesetaraan. Jadi untuk TK dan PAUD belum ya, belum ikut asesmen nasional. Kemudian asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional, sudah dijelaskan tadi di halaman pertama. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, yaitu pada sosial, ekonomi, sekolah negeri atau swasta, antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ya, di sini ditekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan memfokuskan sumber daya perbaikan mutu pendidikan. Baik, berikutnya ada 3 instrumen penilaian asesmen nasional, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimal, yaitu mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua adalah survei karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ya, jadi nanti asesmen nasional akan ada 3 instrumen ini ya. Jadi nanti akan dibagi menjadi soal akan dibagi menjadi 3 instrumen ini. Dan nanti berapa jumlah soal, berapa waktunya ada di halaman berikutnya. Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah petunjuk teknis asesmen kompetensi minimum. Terdapat 2 kompetensi mendasar dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu 1. Asesmen literasi membaca. Di sini kompetensi literasi membaca yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi apa yang ada di dalam soal bacaan. Kemudian yang kedua, asesmen numerasi. Di dalam asesmen numerasi, siswa diharapkan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar pada soal asesmen numerasi. Berikutnya, masih di petunjuk teknis ya, ini sambungannya yang tadi yang ke-1 dan kedua, yaitu literasi membaca dan numerasi. Yang ketiga, asesmen kompetensi minimum berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung dari kemampuan siswa. Yang keempat, peserta AKM adalah sebagai berikut, yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa, tetapi diambil sampel atau diambil beberapa siswa saja. Pemilihan sampel secara acak. Ya, kita tidak bisa atau sekolah tidak bisa menentukan oh anak ini pinter diikutkan AKM, tidak bisa begitu ya. Jadi secara acak kita hanya menerima data dari pusat atau Kemdikbud yang diambil secara acak dari data Dapodik. Kemudian diambil dari kelas 5 SD ini ya, jenjang SD, kemudian kelas 8 jenjang SMP, kemudian kelas 11 jenjang SMA atau SMK. Berikutnya adalah guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan. Ya, ini Bapak Ibu guru nanti ikut juga. Dan Bapak Ibu kepala sekolah nanti akan mengikuti asesmen kompetensi minimum ini. Berikutnya,
Masih di petunjuk teknis ya. Petunjuk teknis AKM. Jadwal pelaksanaan. Ya, di sini bukan jadwal tanggalnya, belum ya. Nanti kita tanggalnya menunggu. Masih menunggu tanggal pasti pelaksanaannya. Di sini secara garis besarnya saja, yaitu AKM dilaksanakan selama 2 hari. Untuk jenjang SD, tes literasi berlangsung selama 75 menit untuk hari pertama ya. Kemudian masih hari pertama, survei karakter 20 menit. Kemudian hari kedua, ini masih di jenjang SD, tes numerasi 75 menit. Kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, itu pembagiannya selama 2 hari. Sama untuk SMP dan SMA juga sama, tetapi beda di waktu. Ya, beda di waktu karena nanti soalnya juga jumlahnya berbeda. Nanti akan ada di slide berikutnya. Untuk SMP, tes literasi 90 menit hari pertama. Kemudian dilanjutkan dengan survei karakter 30 menit. Kemudian hari kedua, tes numerasi 90 menit. Kemudian dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar 30 menit. Baik. Lanjutnya, ya ini butir soal AKM. Butir soal AKM terdiri dari satu pilihan ganda, yaitu memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Nah, ini kalau siswa sudah terbiasa ya untuk pilihan ganda, untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, ini yang nomor 2, mungkin siswa belum terbiasa ini. Pilihan ganda kompleks, yaitu dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Ya, ini biasanya di pilihannya itu ditandai dengan kotak ya. Kalau kotak itu sampingnya itu kotak, itu berarti bisa memilih lebih dari satu. Kalau yang pilihan ganda memilih satu jawaban itu biasanya bulat di samping kiri, itu di samping kiri jawaban itu bulat. Kalau bulat itu bulat atau istilahnya radio button atau seperti tombol radio, itu hanya bisa memilih satu jawaban. Kemudian yang ketiga yaitu menjodohkan. Menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya, yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Nah, ini di sini siswa atau peserta AKM ini dituntut untuk bisa menggunakan MOS atau dituntut untuk bisa komputasi, minimal menggunakan MOS ya di sini. Karena ada, kalau di dalam pelajaran TIK ini drag and drop, jadi klik kiri digeser, jangan dilepas ya, kemudian dijodohkan. Setelah mendapat jodoh di dalam soal itu, maka baru dilepas klik kirinya. Nah, itu namanya drag and drop. Mungkin bagi yang terbiasa sudah tidak masalah ini pada poin 3, sudah terbiasa menggunakan komputer ya. Kemudian poin 4, isian singkat. Menjawab berupa bilangan, kata-kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti. Nah, itu pasti saya garis bawah. Jawaban pasti lainnya, saya garis bawah. Jawaban pasti itu dalam hal ini adalah menjawab berupa bilangan ya. Misalnya 10 kali 10 jawabannya 100 ya. Ketik saja angka 100 tanpa titik, tanpa koma itu ya. Kemudian kata-kata untuk menyebutkan nama benda. Misalnya di situ jawabannya
bangku, kursi, meja, itu berarti kata-katanya harus pasti. Tulis satu kata saja, kursi, meja, itu ya, tanpa tanda baca. Kemudian tempat, misalnya sekolah, pasar, gitu ya. Jadi harus tepat, tidak menggunakan tanda baca titik atau koma. Kemudian yang kelima adalah uraian, menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Selanjutnya, ya ini butir soal AKM. Jumlah butir soal AKM untuk jenjang SD kelas 5. Soal literasi 30 butir. Kemudian soal numerasi 30 butir. Kemudian untuk jenjang SMP kelas 8 dan SMA atau SMK kelas 11, yaitu jumlahnya 36 butir soal literasi dan 36 butir soal numerasi. Ya, ini ada perbedaan di jenjang SD dengan SMP dan SMA. Untuk SMP dan SMA sama. Ya, ini ada tambahan keterangan. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Selanjutnya, survei karakter. Ya, ini survei karakter dirancang untuk mengukur pencapaian siswa dari capaian hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila dengan 6 indikator utama, yaitu ini ada hal baru atau istilah baru, profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, ini juga istilah baru bagi saya, berkebinekaan global. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu sudah pasti ya, untuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika sudah pasti. Ini untuk berkebinekaan global, ini hal yang baru bagi saya. Kemudian yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreativitas. Nah, itulah profil pelajar Pancasila. Indikatornya 6 itu tadi, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar adalah untuk mengevaluasi dan memetakan hasil serta aspek pendukung di lingkungan sekolah. Ya, ini aspek-aspek pendukung di lingkungan sekolah nanti akan disurvei juga pada asesmen nasional. Ya, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat sehingga kita bisa mengetahui asesmen nasional secara lengkap, tidak separuh-separuh ya. Sebelumnya tadinya saya sebelum mengikuti BIMTEK ini saya memahami asesmen nasional itu separuh-separuh dan banyak tanda tanya apakah ini merupakan pengganti UN, apakah ini nanti berpengaruh kepada nilai siswa. Nah, setelah mengikuti BIMTEK asesmen nasional ini kita bisa memahami secara menyeluruh. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.